Oke, ladies and gentlemen. Ya, jadi ini gue bikin konten ini karena gue kegeeran ya. Ya, bukan kegeeran juga sih, tapi kegeeran banget. Jadi kan kalau misalnya gue baca komen-komen kayak banyak yang ngomong, "Bang, cara ngomong lo asik apa segala," gitu. Terus gue mikir kayak ini sebenarnya cara ngomong gue ini ada ceritanya gitu, ada cerita di balik gimana caranya gue bisa ngomong gini gitu. Jadi kan kayak gue udah pernah cerita sebelumnya. Gue bikin YouTube itu karena gue ngelihat orang nih di YouTube gitu. Pada zaman itu youtuber tuh baru ada. Youtuber maksudnya jadi dulu tuh gue di YouTube itu cuman buka YouTube cuman buat kayak nonton lagu, official music video, atau misalnya cuman lihat lagu tapi gue pengen baca liriknya. Nah tuh gue buka YouTube itu zaman 2014 2015 gitu. Nah dan pada zaman itu banyak banget tuh youtuber yang terkenal, maksudnya orang Indonesia gitu bikin video terus terkenal. Gue pikir kayak, dan gue nonton kan mereka, terus gue kayak dalam hati ngomong, gue bisa nih ngomong lebih asik daripada mereka. Dan akhirnya pokoknya temen gue ada yang bilang, lu kenapa nggak nyobain ngerokok aja, lu kok gonta-ganti rokok mulu sih Dan gitu. Nah terus akhirnya gue bikin konten rokok kan. Nah itu kan cerita di balik Jaksi Gargai. Tapi kenapa gue bisa pede cara ngomong gue asik tuh karena gini. Jadi gini, gue bakar dulu deh. Jadi waktu gue SMA itu dulu gue jadi gini, SMP gue bimbel yang datang ke tempat gitu. Cuman SMA tuh kayak karena gue terlalu don't give a fuck gitu, kayak gue udah bodo amat gitu sama UN. Nggak juga sih, kayak gue rebel banget, cuman nggak gitu banget. Cuman pokoknya gue nggak bimbel lah. Emang orang tua gue juga udah nyuruh sih bimbel, cuman gue pikir kayak nggak perlu lah. Gue udah nggak mau bimbel, dan ada temen gue yang ikut bimbel. Terus udah gitu dia bimbelnya pakai, gue lupa pokoknya dapat itu Zenius. Nah jadi zaman Zenius itu tuh banyak kan tutor yang ngajarin pelajaran apa. Nah terus ada satu tuh yang nangkep. Jadi gini, kayak di antara banyak video itu ada satu yang ngejelasinnya tuh enak banget. Itu pelajarannya gue ngambil fisika, tapi gue lupa, gue nggak tahu nama orangnya siapa atau apa. Dan tapi temen gue ini kan emang les di tempatnya, jadi dia tahu, dia kenal, katanya oh emang orangnya begini, katanya orangnya suka baca filosofi lah apa gitu, kayak gitulah. Terus udah gitu gue pas nonton video fisika itu kayak, anjing gue ngerti ini jadinya fisika nih. Yang maksudnya jadi ngertinya jadi lebih cepet gitu. Oh yang selama ini dimaksud dibahas di sekolah tuh maksudnya kayak gini gitu. Oh, jadi penyampaiannya lebih enak. Karena ngomongin kayak gue sekarang gini ya, jadi gini, jadi gitu, jadi gini, jadi gitu ya. Kalau nggak salah dia ngomongnya sih nggak gue lu gitu, gue lupa. Tapi pokoknya ngomongnya asik banget lah. Ya intinya cara ngomongnya bener-bener kayak gue sekarang gini lah. Itu karena semenjak gue dengerin dia, jadinya gue ngomong, gue tuh ini ngomong kayak gini asik nih, gue ngomong kayak gitu juga jadinya. Nah saat itu gue ngira ini asik nih, kalau misalnya gue bikin konten gitu, gue cara ngomong kayak dia kayak bakal asik. Ya udah, ada gue niatin tuh, gue bikin, akhirnya jadi Jaksi Gargai kayak gini. Sebanyak yang komen kayak gitu, alhamdulillah. Nah terus mulai kuliah tuh gue mulai banyak baca buku filosofi lah. Sebenarnya gini, kalau lu baca buku filosofi itu kayak misalnya gini deh, lu baca Das Kapital gitu, itu kan bukunya tebel banget. Kayak gue bacanya ebook sih, gue lupa tuh berapa halaman. Dan kayak itu isinya tuh cuman, gue nggak baca sampai habis juga karena banyak banget. Dan ya pokoknya sebenarnya seru, cuman kayak udah gue intinya gini, gue jujurnya gue nggak kuat baca sampai habis Das Kapital. Dan gue bacanya terjemahan Inggris juga, jadi mungkin ada bahasa-bahasa yang miss lah ya. Terus tuh gue kayak baca itu tuh, ini tuh rantingnya si Karl Marx. Jadi kayak Karl Marx ini punya keresahan, tapi dia kayak gini nih, kayak gue ngomongnya tuh muter, kayak cuman ya dia kayak diary gitu, kayak cerita aja. Gue bahkan kalau lu ngeliat Karl Marx kan fotonya kan kayak yang serem gimana gitu, tapi kalau lu baca Das Kapital tuh kayak, ini orang nih ngoceh-ngoceh doang, kayak gue sekarang gini nih, ngomong semau gue gitu. Gue apa yang ada dalam apa yang gue rasain gitu gue tulis kalau Karl Marx ya di Das Kapital kayak gitu. Dan kayak sekarang ini gue juga lagi baca. Ini gue tuh kemarin gue ulang tahun dibeliin sama adek gue buku Sigmund Freud, Interpretation of Dreams. Itu cara nulis Sigmund Freud juga kayak gitu, kayak gue pencurhat aja gitu. Jadi nih gue punya pasien begini. Nih abangnya nih nggak suka nih sama gue nih. Sebenarnya emang dari awal nih emang abangnya teman gue nih. Cuman adeknya emang nggak suka sama gue. Terus semenjak diobatin sama gue dia malah makin parah. Padahal sebenarnya nggak makin parah banget. Cuman kayak emang efeknya sedikit dan emang itu pelan-pelan. Pokoknya gitulah. Itu kayak berapa halaman dia cuma ngoceh-ngoceh doang, padahal intinya tuh cuma itu. Intinya tuh ya temennya nggak suka sama dia, adik temennya itu nggak suka sama dia. Itu ya maksud gue, jadi emang buku filosofi tuh kalau yang gue perhatiin gitu ya, di beberapa tuh emang cuman kayak ya poinnya A, tapi untuk sampai ke A itu
diputer-puter ngalor ngidul. Bahkan kalau misalnya lo ada, gue kemarin sempat baca ada di video gue yang komen, ini orang ngomongnya muter-muter doang, tapi ada beberapa juga yang nangkep maksud gue apa gitu ya. Mungkin itu contohnya kayak gitu sebenarnya, kayak ya yang gue omongin ini ya kayak gue ngomong muter-muter karena apa ya, gue acuan gue kan ngomong dari situ, yang ngomong ngoceng ngalor ngidul, tapi ada intinya. Cuman intinya tuh ya lu mesti merhatiin gitu kalau lu mau tahu intinya. Ya mungkin yang nonton itu nggak terlalu merhatiin, jadi dia nggak ngerti maksud gue. Ya kira-kira gitulah. Cuman iya gue sih seneng ngomong kayak gini. Gue nggak tahu ya kalau ada beberapa orang juga. Jadi gini, gue pernah waktu itu bikin kayak semacam gathering kecil-kecilan sama reviewrokok.blogspot.com. Itu pertama kali kita ketemu. Terus udah gitu kayak orang-orang yang datang di situ tuh bilang, gue kira tuh lu orangnya sombong karena sotoy. Emang gue emang sotoy, gue akuin gitu. Kalau bilang sombong pun gue ya nggak masalah gitu kan, itu pendapat lo. Kalau misalnya gue setuju atau nggak setuju ya itu urusan kalau lu nggak setuju ya silakan gitu. Kalau lu mau hate ya silakan, gue nggak masalah karena itu hak lu juga kalau lu nggak suka sama gue, kalau lu mau hate gue ya kira-kira gitulah. Tapi waktu dia bilang, gue kira lu orangnya tuh sengak kata-kata sengak. Ya, ternyata gue biasa aja gitu ya, emang gue ngomongnya gini gitu karena mungkin pengaruh itu gitu, pengaruh dari gue dengerin si Abang Zenius itu. Gue lupa, gue nggak tahu sih namanya siapa tuh, asik banget ngomongnya, persis kayak gue sekarang gini lah. Gue emang ngikutin dia tuh, gue akuinnya inspirasi gue ngoceh tuh dari dia tuh. Tapi gue nggak tahu namanya siapa karena dia bikin satu-satunya orang yang kalau gue waktu itu dengerin ya, itu fisika tuh jadi kayak nongkrong gitu. Ya, jadi gini nih, jadi ini ceritanya kan tuas nih. Nah tuas tuh kalau begini kan ada gaya ini. Nah ini nih kayak misalnya gayanya begini, kayak begini, pakai banyak kayak analogi yang sebenarnya nggak ilmiah, tapi dia pakai buat jelasin sesuatu yang ilmiah. Nah kayak kira-kira kayak gitulah kalau lu baca buku-buku filosofi tuh. Kayak yang tadi gue bilang ya, Sigmund Freud tuh ya dia pakai bahasa cerita-cerita aja gitu, bahasa ngobrol gitu. Cuman dibikin buku dan oh ini bisa laku juga kayak gitu ya mungkin. Suatu saat gue pikir gue bakal bikin lah kali konten kayak gitu mungkin. Maksudnya gue bakal nulis buku kayak gitu kalau misalnya ada yang mau baca. Ya gue juga kepikiran sempat kayak pengen bikin podcast tentang filosofi sotoy gue gitu ya. Menurut gue ini tuh begini, itu tuh begitu ya, tapi menurut gue pengen kasih nama filosofi sotoy. Kira-kira menurut lu gimana? Kayak mungkin dari gue rasa itu aja kali ya. Ya itulah asal usul ngomong sotoy gue. Jangan lupa lo like, comment, subscribe channel gue. Beli Natif ya, promosi mulu. Mungkin kira-kira gitu aja lah, gak perlu banyak-banyak. Salut. Satu lagi, killer confidence is a must, bro.